tujuan dari pemeliharaan bibit itu sendiri yaitu menciptakan lingkungan yang sebaik mungkin. Itu kegiatannya. Yang pertama itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan agar pertumbuhan semai atau bibit itu mendapatkan kebutuhan air yang cukup. Yang kedua, penyiangan atau perusukan. Itu untuk membesarkan dan untuk membebaskan bibit dari persaingan dengan tumbuhan liar yang ada di sekitarnya, agar kebutuhan dari segi cahaya, udara, air, dan unsur hara mineralnya cukup. Yang ketiga yaitu pemupukan. Itu untuk meningkatkan produktivitas media bibit agar menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas. Yang keempat ada pengendalian hama dan penyakit. Ini dilakukan agar bibit dalam keadaan sehat dan kuat sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi ketika akan ditanam di lapangannya. Yang kelima ada aklimatisasi, yaitu penyesuaian bibit yang dilakukan sebelum ditanami di lapangan atau di lapangan nanti. Pemeliharaan dari bibit ya. Tapi kalau untuk ini sebelum ditanam, Pak ya, atau sudah ditanam? Sebelum. Kan di sini kan ada pemupukannya. Jenis pupuknya itu apa? Kemudian kita bisa masih Kapannya ya? Oke. Apa ya? Tingkatan klasternya pasti ada ya Pak ya. Ada yang klasternya paling penting dan mungkin hanya sekedar untuk ini gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan terkait dengan pemeliharaan bibit ini, penyiraman, pemupukan, penyiangan, mana klaster 1 yang perlu kita perhatikan sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman yang bisa menjadi yang terbaik lah begitu. Itu saja. Ya, saya wajib nanya. Gak nyatot ya? Gak nyatot pertanyaannya kan? Saya nyatot. Nyatot itu lagi siap. Ayo, tanya. Pak, Bapak nanya ya. Pemeliharaan? Enggak. Pemeliharaan. Oke, berarti langsung dijawab aja. 3 pertanyaan. Ya, ayo. Jangan sampai pohonnya terendam lah gitu. Jadi jangan sampai ada endapan air yang terlalu berlebihan. Oke. Jadi untuk menghemat air juga, karena air kan juga jarang. Oke. Oke. Kalau untuk pupuk, saya sarankan sih biasanya untuk organik. Jadi kayak pupuk kandang dan juga pupuk-pupuk organik kompos gitu. Kalau pupuk kandang pun juga untuk binatang yang makan rumput lah, yang pupuknya yang bagus. Kalau kayak ayam itu kan tidak terlalu bagus. Dia juga kan bisa makan segala serangga, segala apa. Jadi itu perlu diolah lagi pupuknya. Kalau pupuk kandang, kalau pupuk yang kayak untuk dari kambing dan juga sapi itu bisa langsung dikasih ke tanaman, karena memang semuanya adalah tanaman yang dimakan. Itu tidak tips ya. Oke. Tadi pertanyaan terakhir, prioritas mana yang diutamakan? Mau yang 1, 2, 3, 4 berurutan atau semuanya penting? Silakan. Baik, kalau ada yang paling penting di dalam kegiatan pemeliharaan ini memang penyiraman. Karena memang kebutuhan dia untuk air itu paling utama. Setelah penyiraman kita pengendalian hama dan penyakit. Kemudian baru kita bisa masuk ke pemupukan, penyiangan, dan terakhir aklimatisasi. Oke, jadi itu urutannya menurut kelompok 3. Tepuk tangan dulu ya. Oke, bertanya sudah, dijawab sudah. Karena ini perlu tidak semua tanaman itu dilakukan pruning. Kamu nanya. Jadi bertanya-tanya. Oke, silakan Bang. Baik, kalau untuk pruning ini kita lihat benar kondisinya. Kalau usia bibit kita memang sudah tinggi, sudah mulai ada yang menua, kita harus pruning kan. Cuman kalau untuk usia masih 6 bulan, semua itu belum ada pruning. Apakah di persemaian perlu pruning enggak katanya? Indikatornya kalau memang tanamannya itu sudah mulai menua, ada yang bisa mencapai 1 tahun lebih, sudah ada yang tua itu bisa. Kita harus pruning. Oke, aplaus dulu untuk kelompok
saja. Sekarang untuk kelompok IPA, silakan presentasikan. Syarat dalam pemilihan batang bawah dan atas. Satu itu bibit vegetatif terdiri dari batang bawah dan batang atas. Untuk batang bawah, kriterianya adaptasi seluas mungkin, kemudian perakaran yang kuat, kecepatan tumbuh, dan batang yang kuat. Untuk bagian batang atasnya, cabang dari pohon yang kuat dan sehat, bentuk cabang lurus dan sesuai, berumur cukup tua atau sudah menghasilkan minimal 3 kali berbuah. Kemudian pucuk yang diambil dalam keadaan dorman. Kemudian pohon induk dipangkas 4 bulan sebelum pengambilan. Seterusnya pilih tunas pucuk dari ranting yang tegak sampai miring sekitar 45 derajat. Kemudian tangkai pucuk bernas 10 sampai 15 cm. Kemudian ranting tunas disimpan maksimal 4 sampai 5 jam. Tujuan seleksi bibit: 1. Menjaga mutu bibit. 2. Mengurangi kematian bibit. 3. Menjaga daya hidup. 4. Bibit sisa seleksi dapat dipelihara. 5. Memiliki mutu yang standar. Pengepakan bibit: 1. Mengatur bibit dalam wadah. 2. Menekan kerusakan bibit. 3. Wadah angkutan yang sesuai. 4. Posisi saling rapat. Yang untuk bagian D, pengangkutan bibit, pertama itu sudah ada kepastian lubang tanam. Kedua, waktu pengangkutan pagi atau sore hari. 3. Alat angkut dan pengaturan bibit. Keempat itu jumlah bibit disesuaikan dengan lubang tanam atau kondisi di lapangan. Terima kasih. Baik, kalau dari seleksi bibit, kalau yang saya perhatikan dan dengar ini, sepertinya ini proses pembuatan bibitnya ya Pak ya? Ini bukan. Jadi prosesnya itu pas setelah bibit itu dipelihara di persemaian. Jadi maksudnya setelah pasca stek, pasca ini udah dibuka ininya sungkupnya. Jadi proses pemeliharaan jadi seleksi itu di persemaian. Nanti dijelaskan. Ayo, silakan. Nah, yang saya mau tanyakan, biasanya kita yang awam seperti ini, ketika kita berminat untuk membeli bibit di penangkar ya, maklum penangkar ini kan jiwa ekonominya pasti ada, kan? Lalu pasti yang terbaik lagi. Iya, jiwa pemasarannya pasti ada ya. Bagaimanapun dia tetap akan mengusahakan kita beli gitu kan. Nah, yang terkadang kita lewat ini kan kita tidak punya tidak punya tapi kurang pengetahuan ketika kita pengen membeli bibit tapi kita tidak tahu bibit yang seharusnya sewajar-wajarnya itu ditanam. Biasanya di penangkar ada bibit yang sudah kelamaan begitu, tapi karena pertumbuhannya masih sama seperti teman-teman yang baru gitu, yang baru dibibitkan. Nah, di situ biasanya kita tertipu, Pak. Nah, cara untuk melihat itu seperti apa biar kita tidak tertipu oleh bibit-bibit yang seharusnya sudah tidak layak lagi kita tanam atau kita supply, tapi itu mereka kasih ke kita, yang penting cuan masuk gitu. Ya. Itu saja pertanyaan. Yang sudah akhir ya. Oke. Dikumpul aja dulu ya. Itu dicatat bahwa video ya. Oke. Di masalah pengangkutannya, bagaimana cara meminimalisirkan kematian tumbuhan saat melakukan pengangkutan bibit? Pengangkutan bibit, oke, meminimalisir ya. Catat Mbak ya. Itu kelompok ini, silakan. Pertanyaan dari kami, bagaimana penyeleksian bibit berdasarkan hama dan penyakit? Oke. Terima kasih. Ya. Bagaimana penyeleksian bibit yang dilihat dari itu berpenyakit atau tidak? Pemilihan bibit yang ibaratnya udah tua ya, kelemahan. Yang pertama mungkin indikatornya kita lihat dulu dari daunnya. Walaupun biasanya kan memang daun tua kan. Ya. Apakah ada tunas kecil yang tumbuh gitu? Biasanya kalau yang lama-lama itu memang daunnya tua aja gitu, tidak ada segala tunas baru. Nah, itu kita bisa lihat. Biasanya kalau di seperti jambul, biasanya itu ada muncul tunas-tunas, entah itu tunas air atau tunas yang akan berkembang baik. Tapi itu indikator yang mudah terlihat. Ketimbang kita pilih
bibit yang daunnya tua semua, bahkan tidak ada bahkan kuning-kuning, itu indikatornya. Itu sepengetahuan saya sih. Kalau dari kayunya Kalau dari batangnya itu agak susah ya. Karena bisa saja batang itu batang tua yang misalnya dicangkok ya, batang tua yang dicangkok. Batang tua tapi memang daunnya bagus. Oke. Pertanyaan kedua, cara pengangkutan tadi. Meminimalisir kerusakan saat pengangkutan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Bodi. Pertanyaan terkait bagaimana sih caranya meminimalisir tingkat kematian ya saat mengangkut bibit. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan itu terkait waktu pengangkutan. Jadi waktu pengangkutan yang baik itu bisa dilakukan di pagi hari dan di sore hari. Kemudian kita juga memperhatikan kapasitas alat angkutnya. Misalnya kalau kita mengangkut menggunakan gerobak ataupun menggunakan kendaraan misalnya, pakai mobil misalnya kayak pakai pickup dan lain-lain, kita harus memperhatikan berapa sih kapasitas bibit yang bisa kita angkut dengan alat angkut tersebut. Jangan sampai kita mengangkut bibit terlalu berlebihan. Misalnya terlalu bertimpa-timpa, jadi biasanya bibit yang di bawah yang kita timpa itu akan patah. Itu aja sih yang perlu saya jelaskan. Terima kasih. Oke. Untuk pengangkutan itu bibitnya harus disusun dengan posisi yang berdiri. Terus dengan tingkat kerapatan yang tinggi di dalam kotak pickup gitu lah kan. Terus sebelum diangkut bibit perlu disiram. Karena dalam perjalanan itu kan panas kan. Jadi mungkin pagi kita bisa siram dulu. Kemudian kita harus ditutup ada kayak sandwich gitu. Oh iya. Paranet. Ya, Oke. ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kelompok 3 ya. Tadi menanyakan bagaimana cara seleksi yang kena penyakit ya. Ya, ada penyakit. Ya. Oke. Untuk yang pertama hama ya. Biasanya hama yang sering menyerang itu kayak ulat atau siput kecil itu di bagian akarnya. Itu biasa pengaruhnya ke daun kuning juga. Terus ada juga kutu putih yang biasa ditempel-nempel di daun. Itu nampak secara kasat mata. Itu kita bisa seleksi langsung. Terus untuk penyakit, ini penyakit kadang kalau untuk ke bagian akar itu agak susah kita lihat kalau kita ke akarnya. Biasanya kalau kena segala ulat-ulat itu daunnya lebih cenderung kering, kuning, gitu. Batangnya pun mulai kayak merana gitu, layu-layu gitu, tidak segar kelihatannya. Tapi biasanya kalau kita pemilihan bibit kita lihat secara kasat mata saja sih. Kalau memang daunnya bagus, batangnya bagus, dan kita ambil. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi, kawan? Ada tambahan? Oke, udah semua? Terjawab semua? Oke, ada yang masih penasaran? Kalau tidak kita upload dulu. Untuk memilih vegetatif ya, dan di sini kan ada beberapa nih, ada stek, okulasi, sabuk, cangkok. Kalau tujuannya untuk produksi, yang untuk banyak, ya jangan milih cangkok, habis nanti pohon hidupnya. Ya, pasti tuh batang yang kita potong menjadikan cangkok itu mati biasanya ya. Ya udah pernah kali coba ya. Jadi mati dia. Jadi kalau misalkan kita mau banyak, saya mau cangkok aja paling gampang gitu salah, karena memang tingkat keberhasilannya yang memang lebih besar dibanding kita yang dengan amatir ya, dengan kemampuan yang amatir, okulasi dengan tekel itu memang mesti latihan terus ya. Tadi kan kebersihan, pengaruh juga. Kadang-kadang kalau kita baru nih kan cara nyesetnya aja udah udah ya, itu aja udah kering itu kambiumnya ya. Ditambah tempel lagi, malah nggak jadi, akhirnya di 1% tadi. Pasti baru ya gitu ya, baru coba-coba. Salah nyobanya juga banyak kan, 80. Kalau nyoba ya dikit dulu gitu. Karena kalau udah ahli itu
dalam satu hari ya, kalau sudah cepat itu bisa 100 sampai 200 batang. Itu udah ahli. Nah, kalau masih amatiran yang coba dulu 5 gitu ya. Nah, kalau udah nyambung, nah berarti berhasil tuh. Tapi kalau baru jangan banyak-banyak, rugi nanti. Rugi mencari enterisnya. Karena untuk duren otomatis kriteria ini nyambung juga nih ternyata ke sini. Kan untuk vegetatif harus pohon yang tadi sudah berbuah ya. Kan pohon, emang ada durian kecil berbuahnya sudah sekecil-kecilnya durian berbuah tetap aja tingginya 10 meter ya, nggak ada. Nah, kita kan udah mau milih itunya ya, sambungannya yang susah ya, apalagi nanti saya durian lokal. Kalau mau uji cobanya banyak, uji kita jadi dibuat sedikit dulu. Jangkau ya bisa, hanya mematikan hidup batangnya, bukan seluruh pohonnya, batang yang dijadikan jangkau. Nah, kemudian stek juga memang kelemahannya akarnya serabut ya, akar tunggangnya tidak ada. Jadi kalau ada angin besar itu memang agak riskan. Solusinya kalau mau nanam ya dikasih ajin ya. Jadi kalau saya memang kalau menanam, ada beberapa buah yang saya coba pertama kali nanam itu dikasih yang dulu. Tapi memang risikonya kalau angin besar dia agak udah ketar-ketar juga, dia miring nih ya, karena memang akarnya nggak sekuat dari biji. Tapi pengen kita yang bagus kan, ya tetap kita lakukan. Jadi itu ya kelebihannya memang dia harus sifatnya kelebihannya memang sifatnya sama dengan hidup, dan kita kepengen misalnya produksinya sama itu dengan vegetatif. Dengan ada beberapa ya. Terus sangat tergantung pada tadi keahlian kita. Nanti yang kira-kira biasanya agak takut nanti, makanya saya kasih coba nanti 5 Pak. 5 itu udah ujian, tapi kalau diuji coba 3, nah 5 itu udah nggak bisa nanya-nanya lagi nanti. Penyambung sendiri. Jadi itu ujian nggak ya? Itu nanti kita coba terus. Bukan apa aja ya. Petugas persemaian sana juga udah berkali-kali coba, Bu nggak jadi. Dia coba terus karena itu memang suatu keahlian. Ya perlu keahlian, bukan baca buku udah bisa enggak, tapi terampil ya, keterampilan. Itulah memang salah satu itu. Dan apa ya? Itu kali ya. Apa ya? Jiwa gitu ya. Ya. Suasana juga itu pengaruh juga itu terhadap hal itu dalam membuat vegetatif itu ya. Jadi semuanya vegetatif ingin mendapatkan tanaman yang sama dengan hidupnya ya, gitu ya. Yang bagian atasnya itu. Kemudian terkait seleksi bibit, ya jelas tumbuhannya harus ya bagus ya, jangan miring-miring gitu. Makanya nanti tergantung juga pada saat pemeliharaan bawah. Jadi mana bagian pemeliharaan bawah? Sini ya, bagian bawah. Nah, itu nanti milih batang bawah, jangan juga yang besar kali ya. Kan kita nggak tahu nanti dapatnya yang khususnya. Jadi pilih yang normal lah, jangan yang meningkat atau yang stres. Ya, stres itu aja, kalau dia jangan jadi bagian bawah, pilih yang memang normal dan bagus. Dan berkayu, dan sudah berkayu. Jadi jangan masih kambiu, masih hijau, udah kita ambil sebagai bagian bawah yang sudah berkayu. Kira-kira kalau sudah berkayu, bibit berapa tahun tuh? Berapa bulan? Kalau kita bikin bibit dari bibit? 3 bulan. 3 bulan untuk kali 6 bulan lah, paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan lah, 6 sampai 1 tahun. Kalau agak susah 1 tahun. Dengan tinggi juga jangan terlalu pendek ya, sekitar 20 sampai 30 cm. Itu. Kalau terlalu pendek nanti
dia pengaruh, misalnya kita bungkus ya, nanti kita nggak tahu cipratan tanah ya atau air bisa kena itu, bisa busuk sama kita, gagal. Terus seleksi bibit dan pengangkutan, nah, nanti ada cara itu terkait juga dengan pemeliharaan nanti itu. Ternyata hati-hati yang jadi ternyata orang sering salah itu. Ya udah bagus, ternyata yang jadi bukan sambungannya, daunnya, malah aslinya ya dapatnya nggak bagus, ada putih jadi daunnya. Ternyata malah yang hidup yang bawahnya, yang asli bawah gigi ya, bukan sambungan. Itu banyak orang salah di situ. Nah kita yang orang awam akhirnya bagus ini. Nah caranya gimana seleksi tadi? Kalau beli ya Bu ya, lihat kan biasanya bekasnya ada ya, sambungan tuh ada. Nah kalau yang bawahnya keluar dari daun sampai bawah itu ya bagian bijinya jelek. Nah, cari yang bagian atasnya. Nah itu orang awam banyak yang terkecoh di situ. Kalau orang awam karena bukan orang awam lagi, udah paham ya. Itu untuk pengangkutan juga. Untuk jarak jauh mungkin sekarang banyak orang pakai kantong plastik ya. Satu kantong misalnya berapa biji gitu, itu harus kuat. Jangan di lehernya itu akarnya juga ya. Kalau polybagnya kecil sih nggak apa-apa, tapi kalau polybagnya gede ya kita kuat lagi tanahnya, goyang ya. Kalau goyang kan ya 50% kadang hidup kadang atau mati. Jadi pengangkutan untuk jarak. Makanya ilmunya seharusnya pembuatan bibit itu tidak jauh dari tempat penanaman, ya. Persemaian itu tidak jauh dari tempat penanaman. Itu teorinya, tapi kan kenyataannya kan banyak juga yang beli di Jawa, tanamnya di Kalimantan. Ya. Iya Pak ya, Bapak kan mau beli bibitnya di Jawa ya. Itu kita nggak tahu, memang udah berdasarkan sertifikat, tapi ya kita percaya aja lah. Memang tunggu aja lah 7 tahun nanti kalau jadi hasilnya bagus. Enggak, kadang-kadang sekarang kalau udah bisnis ya, pembibitan itu ya kita hanya percaya dengan sertifikat aja. Makanya kepercayaan dalam membuat bibit itu orang sangat pegang. Kalau biasa bapak bibitnya bagus, pasti akan kebakar terus belinya. Saya kira itu aja Pak Abdul. Baik, terima kasih Bu Mai. Saya tambahan aja mungkin sedikit ya Bapak Ibu. Ini kalau itu pemilihan pohon hidup tuh, kalau persepsi Bapak Ibu tadi yang didiskusi masih ada ini ya saya. Jadi begini, kalau pemilihan hidup itu misalnya saya dapatkan durian ini dagingnya tebal, rasanya manis, durian besar.